Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan berkenalan dengan cloud computing. Kita mulai dengan analogi sebuah lampu listrik. Ketika Anda menyalakan lampu, maka Anda hanya ingin lampu bekerja. Anda tahu bahwa Anda membutuhkan listrik untuk mewujudkannya. Tetapi pada saat itu detail bagaimana listrik mencapai bola lampu tidaklah penting. Anda mungkin tidak berpikir tentang listrik yang dibuat di pembangkit listrik, berjalan melalui jaringan besar saluran transmisi tegangan tinggi ke kota Anda, melewati gardu induk, dan akhirnya masuk ke rumah Anda. Nah, proses menyalakan lampu itu tersembunyi di balik tindakan sederhana menekan tombol saklar. Nah, pada titik ini listrik menjadi suatu utilitas yang memiliki banyak manfaat. Yang pertama, Anda hanya membayar apa yang Anda butuhkan. Ketika Anda membeli bola lampu, Anda tidak membayar penyedia listrik Anda di muka untuk berapa lama Anda bisa menggunakannya. Sebaliknya, Anda hanya membayar jumlah listrik yang benar-benar Anda gunakan. Jadi Anda tidak membayar ketika Anda membeli lampu, kemudian membeli lampu pertama kali, itu Anda nggak membayar berapa lama Anda bisa menggunakannya. Tapi Anda akan bayar ketika berapa listrik yang benar-benar Anda gunakan. Nah, yang kedua, Anda tidak perlu khawatir tentang bagaimana atau kapan pembangkit listrik ditingkatkan ke teknologi yang terbaru. Nah, yang terakhir, Anda tidak perlu mengatur penskalaan listrik. Misalnya saat orang pindah ke wilayah kita, ke kota kita, yakinlah bahwa lampu kita itu akan tetap menyala. Sebagai seorang ahli teknologi, alangkah baiknya memiliki manfaat yang sama ini saat mengembangkan dan menerapkan aplikasi seperti menyimpan data, streaming video, atau bahkan menghosting situs web. Semuanya memerlukan pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, manajemen ini merupakan kendala yang tidak perlu saat mengirimkan aplikasi Anda ke pengguna Anda. Untungnya ada solusi untuk masalah ini, yaitu cloud computing. Kemudian, apa itu cloud computing atau komputasi awan? Komputasi awan adalah penyampaian layanan komputasi, baik itu server, penyimpanan, basis data, jaringan, perangkat lunak, analitik, kecerdasan, dan yang lainnya melalui internet atau awan. Jadi awan itu adalah simbol dari internet. Memungkinkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala ekonomi. Anda biasanya hanya membayar untuk layanan cloud yang Anda gunakan saja. Nah, ini membantu menurunkan biaya pengoperasian, menjalankan infrastruktur dengan lebih efisien, dan menyesuaikan skala sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Ada beberapa perusahaan yang menyediakan layanan ini disebut sebagai cloud provider atau penyedia cloud. Beberapa penyedia contohnya adalah seperti Microsoft Azure,
Amazon Web Service atau AWS, dan Google Cloud Platform dari Google. Kemudian penyedia cloud bertanggung jawab atas perangkat keras fisik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan Anda. Selain menjaganya tetap mutakhir, setiap bisnis itu unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyedia komputasi awan ini menawarkan berbagai layanan. Biasanya layanan ini meliputi ada beberapa, seperti compute power, kemudian ada juga storage, network, dan analitik. Nah ini tadi ini adalah perbandingan antara cara tradisional dengan komputasi awan. Kalau misalkan kita menggunakan cara tradisional, yaitu ketika kita membutuhkan server untuk menjalankan aplikasi, misalkan kita punya aplikasi web mau dijalankan supaya bisa diakses di internet, kita membeli server atau on-premise server. Jadi kita punya server sendiri, kita bisa mengelola secara fisik server yang kita punya. Kita perlu memasang hard disk, kita perlu mencari RAM, servernya RAM-nya berapa, prosesornya berapa, kemudian kita perlu melakukan instalasi sistem operasi dan aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan. Pada on-premise server, jadi kita membeli terlebih dahulu, jadi ada biaya modal yang dibutuhkan di awal, atau istilahnya capital expenditure. Nah biaya ini nggak sedikit. Berapa biaya server sekarang? Kalau yang ya paling nggak ya 10 juta lebih. 10 juta itu ya server yang biasa. Paling nggak mungkin 20 juta, 30 juta, atau bahkan lebih. Kalau seperti IBM atau mungkin HP. Nah kemudian ada teknologi hosted server, server yang terhosting. Kalau hosted server ini kita menyewa. Jadi kita menyewa misalkan dedicated server ataupun VPS, virtual private server, untuk jangka waktu tertentu. Misalkan satu periode itu biasanya 1 tahun, misalkan 1 tahun itu kita ada biayanya, bayar di awal. Mau nanti servernya kita pakai atau enggak, selama 1 tahun kita bayar terlebih dahulu. Mau aplikasi kita jalan atau enggak, kita udah bayar untuk selama periode yang kita tentukan. Nah berbeda dengan platform cloud, ini kita hanya membayar sesuai dengan pemakaian saja. Ketika awal kita nggak langsung perlu bayar, jadi seperti di Azure atau di AWS atau di Google Cloud. Ketika pertama kali kita nggak langsung bayar, kita memilih layanannya apa saja, kemudian nanti setiap bulannya kita akan ditagih sesuai dengan penggunaan yang sesuai dengan layanan yang kita gunakan. Kalau misal kita nggak menggunakan layanan, ya kita nggak bayar, walaupun kita sudah mendaftar di akun penyedia cloud itu. Kemudian untuk masing-masing layanan ini ada layanan compute, ada storage, ada network, ada analitik. Compute ini seperti server Linux atau aplikasi web. Ada seperti virtual machine. Layanan compute ini ada beberapa macam, ada virtual machine. Ya kita seperti punya server sendiri, cuma servernya nggak ada di tempat kita, tapi ada di penyedia cloud. Kita hanya bisa memilih mau RAM-nya berapa, kemudian jenisnya yang mana, apakah storage-nya mau pakai SSD atau enggak, mau yang premium atau yang enggak, ukurannya space-nya berapa. Kemudian ada juga container, ada juga serverless
serverless computing atau komputasi tanpa server. Jadi kita bisa menjalankan atau melakukan komputasi tapi tanpa perlu membutuhkan server. Nanti bedanya seperti apa. Kemudian ada juga storage ini ya seperti file dan database untuk penyimpanan. Kemudian ada network ini untuk seperti koneksi yang aman antara penyedia cloud dengan perusahaan Anda. Kemudian ada analitik atau analisis, ini seperti memvisualisasikan telemetri dan data kinerja. Layanan komputasi awan. Tujuan komputasi awan adalah membuat bisnis berjalan dengan lebih mudah, lebih efisien, baik itu perusahaan rintisan atau perusahaan besar. Setiap bisnis itu unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyedia komputasi awan menawarkan beberapa layanan seperti empat tadi. Nah, ini untuk layanan compute power, ada virtual machine, ada container, ada serverless computing. Saat Anda membangun solusi menggunakan komputasi awan, Anda dapat memilih cara yang Anda inginkan untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan sumber daya dan kebutuhan. Jika Anda ingin memiliki lebih banyak kendali dan tanggung jawab atas pemeliharaan, Anda dapat membuat virtual machine. Nah, virtual machine ini ya sepertinya yang paling mudah kita gunakan. Jadi ya seperti kita punya komputer sendiri, mau kita apakan terserah kita. Jika kita ingin memiliki lebih banyak kendali dan tanggung jawab atas pemeliharaan, maka kita dapat membuat virtual machine. VM ini adalah emulasi dari komputer seperti desktop atau laptop yang Anda gunakan. Perbedaannya adalah Anda tidak perlu membeli perangkat keras apapun atau menginstal OS. Jadi kita nggak perlu membeli perangkat keras dan nggak perlu juga menginstal OS. Cloud provider menjalankan mesin virtual Anda di server fisik di salah satu pusat data mereka. Nah, saat Anda mengirim email, memesan reservasi di internet, membayar tagihan secara online, atau bahkan mengambil modul pembelajaran, Anda sedang berinteraksi dengan server berbasis cloud yang memproses setiap permintaan dan mengembalikan respon. Sebagai konsumen, kita semua bergantung pada layanan komputasi yang disediakan oleh berbagai penyedia cloud yang membentuk internet. Nah, saat Anda membangun solusi menggunakan komputasi awan, Anda dapat memilih bagaimana Anda ingin pekerjaan diselesaikan berdasarkan sumber daya dan kebutuhan Anda. Misalnya, jika kita ingin punya lebih banyak kendali dan tanggung jawab atas pemeliharaan, maka kita dapat membuat mesin virtual. Tadi sudah. VM bukan satu-satunya pilihan komputasi. Ada dua opsi populer lainnya seperti yaitu container dan serverless computing. Yang berikutnya container. Container ini menyediakan lingkungan eksekusi yang konsisten dan terisolasi untuk aplikasi. Mereka ini mirip dengan VM, kecuali mereka tidak memerlukan sistem operasi tamu, jadi nggak perlu guest OS. Sebaliknya, aplikasi dan semua dependensinya itu dikemas ke dalam kontainer dan kemudian lingkungan runtime standar digunakan untuk mengeksekusi aplikasi. Nah, hal ini memungkinkan penampung itu untuk memulai hanya dalam beberapa detik karena tidak ada OS untuk boot dan menginisialisasi. Jadi Anda hanya perlu aplikasi untuk dijalankan. Ada proyek open source seperti Docker, ini adalah salah satu platform yang terkemuka untuk mengelola kontainer. Kontainer Docker ini menyediakan pendekatan yang efisien dan
ringan untuk penerapan aplikasi karena memungkinkan berbagai komponen aplikasi untuk diterapkan secara independen ke dalam kontainer yang berbeda. Beberapa kontainer itu dapat dijalankan pada satu mesin dan kontainer dapat dipindahkan antar mesin. Portabilitas kontainer ini memudahkan aplikasi untuk diterapkan di berbagai lingkungan, baik di tempat maupun di cloud. Seringkali tanpa perubahan pada aplikasi. Nah, kemudian serverless computing. Yang ketiga adalah serverless computing. Ini memungkinkan Anda untuk menjalankan kode aplikasi tanpa perlu membuat, tanpa perlu mengkonfigurasi ataupun memelihara server. Ide intinya adalah aplikasi Anda dipecah menjadi beberapa fungsi yang terpisah yang berjalan ketika dipicu oleh beberapa tindakan. Nah, ini ideal untuk tugas-tugas yang otomatis. Misalnya Anda dapat membuat proses tanpa server yang secara otomatis mengirimkan konfirmasi email setelah pelanggan melakukan pembelian online. Model tanpa server ini berbeda dari VM dan kontainer karena Anda hanya membayar waktu pemrosesan yang digunakan oleh setiap fungsi saat dijalankan. Jadi kita itu hanya membayar waktu pemrosesan yang digunakan oleh setiap fungsi saat dijalankan. Kalau fungsinya nggak dijalankan, kita nggak bayar. Kemudian VM dan kontainer dikenakan biaya saat dijalankan. Kalau VM dan kontainer dikenakan biaya saat dijalankan, saat VM-nya atau saat kontainer itu dijalankan, meskipun aplikasi di dalamnya tidak aktif. Jadi kalau serverless computing itu kan kalau prosesnya itu jalan, kita bayar. Tapi kalau VM sama kontainer, kalaupun aplikasi kita nggak jalan, kalau prosesnya nggak jalan, tapi VM dan kontainernya itu jalan, maka kita tetap dikenakan biaya. Nah, kalau kayak VM itu walaupun misalkan aplikasi kita nggak jalan, ya karena VM-nya juga nggak jalan, kita tetap ada yang perlu dibayar. Misalkan ya karena kita kan menggunakan penyimpanan, storage, atau networking dan sebagainya. Nah, arsitektur ini tidak berfungsi untuk setiap aplikasi, tetapi ketika logika aplikasi dapat dipisahkan ke unit independen, Anda dapat mengujinya secara terpisah, mengupdate-nya secara terpisah, dan meluncurkannya dalam mikrodetik, menjadikan pendekatan ini opsi tercepat untuk penerapan. Jadi serverless computing, pendekatan serverless computing atau komputasi tanpa server ini adalah opsi yang tercepat untuk penerapan. Berikut adalah diagram yang membandingkan 3 pendekatan komputasi yang telah kita bahas. Ini untuk virtual machine, physical ini yang abu-abu ini udah disediakan sama cloud provider. Ini ada host operating system, kemudian ada hypervisor controller, ada virtual hardware, ada virtual hardware, ada guest OS, Linux ataupun Windows. Kemudian ada aplikasi-aplikasi di atasnya. Nah, kemudian ini ada physical hardware. Untuk yang kontainer ada physical hardware-nya juga, ada host operating systemnya juga. Tapi di atasnya nggak perlu guest OS, Ini kan di atasnya ada guest OS, ada virtual hardware, ini nggak ada. Ini langsung container engine-nya. Kemudian di atasnya itu ada kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 yang di masing-masing kontainer itu ada aplikasi. Kemudian ada dependensi untuk aplikasi, yang dibutuhkan aplikasi ini apa saja, ini di setiap kontainer dipasang. Nah, kemudian untuk serverless computing ini ada physical hardware-nya, ada host operating system-nya, kemudian langsung serverless runtime. Kemudian yang dijalankan ini ada function.
Layanan berikutnya adalah storage. Sebagian besar perangkat dan aplikasi membaca atau menulis data. Sebagian besar perangkat dan aplikasi itu membaca dan atau menulis data. Berikut beberapa contohnya, misalkan ada membeli tiket. Nah, ini tadi apa namanya? Ini perbandingannya tadi antara virtual machine, container, dan serverless computing. Kemudian ini storage, layanan berikutnya, penyimpanan. Sebagian besar perangkat dan aplikasi membaca atau menulis data. Ada beberapa contohnya, misalkan seperti membeli tiket secara online atau mencari harga item secara online, mengambil foto, mengirim email, meninggalkan pesan suara. Dalam semua kasus ini, data bisa dibaca, misalkan mencari harga atau ditulis, mengambil gambar. Jenis data dan cara penyimpanannya dapat berbeda untuk setiap kasus ini. Jenis datanya, cara penyimpanannya itu bisa berbeda. Penyedia cloud ini biasanya menawarkan layanan yang dapat menangani semua jenis data. Misalnya jika Anda ingin menyimpan teks atau klip video, Anda dapat menggunakan file pada disk. Nah, jika Anda memiliki sekumpulan hubungan seperti buku alamat, Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih terstruktur seperti menggunakan database. Keuntungan menggunakan penyimpanan data berbasis cloud ini adalah Anda dapat menyesuaikan skala atau Anda bisa menyesuaikan skala untuk memenuhi kebutuhan Anda. Jika ternyata Anda membutuhkan lebih banyak ruang untuk menyimpan klip film misalkan, Anda dapat bayar lebih sedikit dan menambah ruang yang tersedia. Dalam beberapa kasus, penyimpanan bahkan dapat meluas dan menyusut secara otomatis. Jadi, Anda membayar persis apa yang Anda butuhkan pada waktu tertentu. Kita lanjutkan berikutnya dengan manfaat komputasi awan. Komputasi awan ini bukanlah pendekatan layanan semua atau tidak sama sekali. Jadi perusahaan itu dapat memilih untuk menggunakan cloud untuk menyimpan data mereka dan mengeksekusi logika sebanyak atau sesedikit sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan bisnis mereka. Bisnis yang sudah ada mungkin bisnis yang sudah ada mungkin memilih gerakan bertahap untuk menghemat uang pada biaya infrastruktur dan administrasi. Sementara perusahaan baru itu perusahaan baru mungkin mulainya di cloud. Kalau bisnis yang sudah ada mungkin memilih gerakan bertahap untuk menghemat uang pada biaya infrastruktur dan administrasi. Jadi karena mereka itu udah punya infrastruktur sebelumnya, udah punya aplikasi sebelumnya. Tapi kalau sementara perusahaan yang baru itu mungkin akan langsung memulai di cloud. Mari kita pelajari beberapa manfaat utama dari komputasi awan. Misalkan cost efektif, hemat biaya. Kemudian ada scalable, ada elastic, ada current, ada reliable, ada global, ada secure. Cost efektif.
hemat biaya. Komputasi awan itu menyediakan model harga bayar sesuai pemakaian atau berdasarkan konsumsi. Model berbasis konsumsi ini membawa banyak manfaat. Yang pertama, cost efektif. Model berbasis konsumsi ini membawa banyak manfaat termasuk seperti no upfront infrastructure cost, tidak ada biaya infrastruktur di muka. Jadi ya kayak tadi udah disampaikan, kita itu nggak perlu membayar biaya infrastrukturnya di depan ketika kita baru mau menggunakan layanan cloud. Kemudian no need to purchase and manage costly infrastructure that you may not use to its fullest. Tidak perlu membeli dan mengelola infrastruktur mahal yang mungkin tidak Anda gunakan secara maksimal. Jadi nggak perlu untuk membeli dan mengelola infrastruktur yang mahal yang mungkin kita tidak menggunakan secara maksimal. Kemudian the ability to pay for additional resources only when they are needed. Kemampuan untuk membayar sumber daya tambahan hanya jika dibutuhkan. Nah, berikutnya lagi ada the ability to stop paying for resources that are no longer needed. Kemampuan untuk berhenti membayar sumber daya yang tidak lagi dibutuhkan. Jadi ketika ada sumber daya yang tidak lagi dibutuhkan, maka kita bisa untuk berhenti tidak membayarnya karena memang sudah nggak digunakan. Hal ini juga memungkinkan prediksi biaya yang lebih baik. Harga untuk setiap sumber daya dan layanan ini disediakan sehingga kita itu dapat memprediksi berapa banyak yang akan kita belanjakan dalam periode penagihan tertentu berdasarkan penggunaan yang diharapkan. Anda juga dapat melakukan analisis berdasarkan pertumbuhan di masa mendatang menggunakan data penggunaan historis yang dilacak oleh penyedia cloud Anda. Misalkan kita adalah perusahaan e-commerce, kemudian pada musim-musim tertentu kita membuat promo, misalkan ketika Ramadan biasanya banyak promo, atau menjelang Lebaran ada promo makanan atau mungkin baju muslim dan sebagainya, atau ketika masa musim tahun sekolah baru atau mungkin mau tahun baru ada promo-promo khusus. Ketika melakukan promo itu akan ada banyak pengunjung dari web e-commerce milik perusahaan. Ketika banyak pengunjungnya, ketika banyak yang mengakses, maka ya kita akan perlu mengeluarkan biaya yang lebih. Tapi kalau misalkan lagi nggak ada promo, pengunjungnya lagi nggak banyak, ya kita nggak perlu mengeluarkan banyak biaya sesuai penggunaan. Kemudian scalable, yang berikutnya adalah scalable. Anda dapat menambah, you can increase or decrease the resources and services used. Anda dapat menambah atau mengurangi sumber daya dan layanan yang digunakan berdasarkan permintaan atau beban kerja pada waktu tertentu. Komputasi awan ini mendukung penskalaan vertikal dan horizontal tergantung pada kebutuhan Anda. Jadi penskalaan ini ada penskalaan vertikal scaling, ada horizontal scaling. Vertical scaling ini juga dikenal sebagai scaling up, adalah proses penambahan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan server yang ada. Beberapa contoh penskalaan vertikal ini adalah menambahkan lebih banyak CPU atau menambahkan lebih banyak memori. Scaling up, penskalaan vertikal. Kemudian ada penskalaan horizontal scaling. Ini juga dikenal sebagai istilah scaling out, adalah proses
menambahkan lebih banyak server. Proses menambahkan lebih banyak server yang berfungsi bersama sebagai satu unit. Misalnya Anda memiliki lebih dari satu server yang proses permintaan masuk. Jadi ketika butuh server tinggal menambahkan satu server lagi. Kalau satu server itu nggak nyala, nggak berfungsi, maka masih ada satu server lagi. Kalau perlu meningkatkan supaya bisa menangani atau melayani pelanggan yang lebih banyak lagi, kita bisa menambahkan server lagi. Scaling out, penskalaan horizontal. Penskalaan ini dapat dilakukan secara manual ataupun otomatis berdasarkan pemicu tertentu seperti penggunaan CPU atau jumlah permintaan dan sumber daya yang dapat dilakukan. Sumber daya yang dapat dialokasikan atau ya dialokasikan dalam hitungan menit. Manfaat berikutnya adalah elastic. It's elastic. Saat beban kerja Anda berubah karena lonjakan atau penurunan permintaan, sistem komputasi awan dapat mengimbanginya dengan menambahkan atau menghapus sumber daya secara otomatis. Misalnya, kita bayangkan situs web Anda itu ditampilkan dalam artikel berita yang menyebabkan lonjakan lalu lintas dalam semalam. Karena cloud bersifat elastis, maka cloud secara otomatis mengalokasikan lebih banyak sumber daya komputasi untuk menangani peningkatan lalu lintas. Saat lalu lintas mulai normal, cloud secara otomatis mengalokasikan sumber daya tambahan untuk minimalkan biaya. Contoh lainnya adalah jika Anda menjalankan aplikasi yang digunakan oleh karyawan. Anda dapat membuat cloud secara otomatis menambahkan sumber daya untuk jam operasional puncak selama kebanyakan orang mengakses aplikasi dan menghapus sumber daya tersebut di penghujung hari biasanya. Nah, elastis ini mirip dengan scalable. Jadi kemampuan untuk menambah ataupun mengurangi sesuai kebutuhan. Cuma kalau scalable ini dilakukan secara manual, kalau elastis ini dilakukan secara otomatis. Kemudian current. Ketika Anda menggunakan cloud, Anda dapat berfokus pada hal yang penting, membangun dan menerapkan aplikasi. Penggunaan cloud ini menghilangkan beban pemeliharaan tambahan perangkat lunak, penyiapan perangkat keras, peningkatan versi, dan tugas manajemen TI lainnya. Jadi dengan menggunakan cloud ini akan menghilangkan beban pemeliharaan tambahan. Saya ulangi lagi, penggunaan cloud ini menghilangkan beban pemeliharaan, kemudian juga tambalan perangkat lunak, penyiapan perangkat keras, peningkatan versi, dan tugas manajemen TI lainnya. Semua ini dilakukan secara otomatis untuk memastikan Anda menggunakan alat yang terbaru dan terbaik untuk menjalankan bisnis Anda. Selain itu, perangkat keras komputer dipelihara dan ditingkatkan oleh penyedia cloud. Misalnya jika disk gagal, disk akan diganti oleh penyedia cloud. Jadi kita nggak perlu mencari hard disk, beli hard disk kemudian dipasang. Kalau seperti itu kan ketika masang mungkin servernya perlu dimatikan, kemudian hard disknya dipasang, kemudian servernya dinyalakan. Ada waktu beberapa yang membuat aplikasi kita down atau aplikasi kita nggak bisa diakses. Tapi dengan cloud ini itu akan dilakukan secara otomatis. Kalaupun ada kegagalan itu nanti ada waktu yang bisa dimaklumi. Ya istilahnya tadi ada semacam SLA, komitmen menentukan waktu downtime-nya selama 1 tahun, kurang lebih itu sekitar berapa.
Jika pembaruan perangkat keras baru tersedia, maka ini juga otomatis. Anda tidak harus melalui proses penggantian perangkat keras Anda. Penyedia cloud akan memastikan bahwa pembaruan perangkat keras tersedia untuk Anda secara otomatis. It's current, yang terbaru. Kemudian it's reliable. Saat menjalankan bisnis, Anda ingin yakin bahwa data Anda akan selalu ada. Penyedia komputasi awan ini menawarkan pencadangan data, disaster recovery, pemulihan bencana. Nah, kalau memulihkan bencana atau memulihkan kondisi yang tidak sesuai untuk kembali ke seperti semula melalui cadangan data, ini berarti disebut dengan disaster recovery. Dan layanan replikasi data untuk memastikan data Anda selalu aman. Selain itu, redundansi seringkali dibangun ke dalam arsitektur layanan cloud sehingga jika salah satu komponen gagal, komponen cadangan akan menggantikannya. Ini disebut sebagai fault tolerance dan memastikan bahwa pelanggan Anda tidak terpengaruh saat terjadi bencana. Jadi antara fault tolerance sama disaster recovery ini ya mirip. Ketika ada suatu kegagalan, bisa kembali ke kondisi normal dalam waktu yang cepat. Kalau disaster recovery itu melalui pencadangan data, kalau fault tolerance itu melalui konfigurasi, memastikan bahwa pelanggan Anda tidak terpengaruh saat terjadi bencana. It's global. Penyedia cloud memiliki pusat data yang sepenuhnya redundant yang terletak di berbagai wilayah di seluruh dunia. Ini memberi Anda kehadiran lokal yang dekat dengan pelanggan Anda untuk memberi mereka waktu respon terbaik dimanapun mereka berada. Jadi kalau misalkan pelanggan kita itu dari seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, maka penyedia cloud itu menyediakan data centernya ada di berbagai wilayah. Ada di wilayah Asia, di Asia juga ada South Asia, ada Southeast Asia, ada East Asia, kemudian ada di Amerika, ada di Europe. Anda dapat mereplikasi layanan Anda ke beberapa wilayah untuk redundancy dan lokalitas, atau milih wilayah tertentu untuk memastikan Anda memenuhi hukum residensi data dan kepatuhan untuk pelanggan Anda. Kemudian it's secure, manfaat yang lainnya it's secure. Pikirkan tentang bagaimana Anda mengamankan pusat data Anda. Anda memiliki keamanan fisik, siapa yang dapat mengakses gedung, siapa yang dapat mengoperasikan rack server, dan seterusnya. Anda juga memiliki keamanan digital yang dapat terhubung ke sistem dan data Anda melalui jaringan. Penyedia cloud ini menawarkan serangkaian kebijakan teknologi, kontrol, dan keterampilan teknis ahli yang dapat memberikan keamanan yang lebih baik daripada yang dapat dicapai oleh sebagian besar organisasi. Hasilnya adalah keamanan yang diperkuat, yang membantu melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur dari potensi ancaman. Dalam hal keamanan fisik, ancaman terhadap infrastruktur cloud, penyedia cloud berinvestasi besar-besaran pada dinding, kamera, gerbang, personel keamanan, dan sebagainya untuk melindungi aset fisik. Mereka juga memiliki prosedur yang ketat untuk memastikan karyawan hanya memiliki akses ke sumber daya yang telah diizinkan untuk mereka kelola. Mari kita bicara tentang keamanan digital.
Nah, Anda hanya ingin pengguna yang diberi izin untuk dapat masuk ke mesin virtual atau sistem penyimpanan yang berjalan di awan. Penyedia cloud ini menawarkan alat yang bantu Anda mengurangi ancaman keamanan, dan Anda harus menggunakan alat ini untuk melindungi supaya lebih aman, supaya sumber daya yang Anda gunakan itu terlindungi. Jadi kesimpulannya, komputasi awan ini menjadikan proses menjalankan bisnis itu lebih mudah, hemat biaya, terukur, elastis, terkini, handal, dan aman. Ini berarti Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dan lebih sedikit waktu untuk mengelola detail yang mendasarinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.